Halo teman-teman, saya Nofriani Tefbana, mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, semester 2 kelas B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng cerita rakyat dengan judul Fatu Ol Atoni. Simak ceritanya sampai selesai ya. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan di Kabupaten Timur Tengah Selatan, dan kerajaan tersebut diperintah dan dipimpin oleh seorang raja yang sangat kaya raya. Raja tersebut bernama Usif Banmeni. Usif Banmeni memiliki banyak hewan peliharaan. Di antara hewan peliharaannya ada sapi, kuda, dan kambing-kambing peliharaannya. Oleh karena itu, Usif Banmeni mempunyai banyak anak gembala untuk menggembalakan sapi, kuda, dan kambing-kambing miliknya itu. Tetapi di antara banyak penggembala itu, ada 2 orang penggembala, yaitu yang satu nama Fai dan yang satunya nama Neno. Tugas Fai dan Neno adalah untuk menggembalakan kambing-kambing milik Usif Banmeni. Dan pada satu hari, ada beberapa kambing milik Usif Banmeni yang hilang. Dan akhirnya Fai dan Neno memutuskan untuk pergi mencari kambing-kambing milik Usif Banmeni itu di hutan. Dan mereka masuk ke luar hutan untuk mencari kambing-kambing tersebut. Dan akhirnya mereka tiba di sebuah sungai yang sangat besar dan sangat dalam. Sungai tersebut bernama Sungai Tumut. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyeberangi sungai tersebut. Dan setelah menyeberangi sungai tersebut, tiba-tiba turunlah hujan yang amat deras, disertai dengan kilat dan petir yang sambung menyambung seakan-akan membelah bumi. Dan mereka mulai dingin serta ketakutan karena kelelahan. Untung saja dalam kegelapan senja itu, Fai dan Neno telah melihat dari kejauhan sebuah lopo kecil. Dan lopo kecil adalah rumah adat orang Timur yang berbentuk kerucut atau bulat dengan pintu tunggal. Dan setelah melihat lopo kecil itu, akhirnya Fai dan Neno memutuskan untuk pergi dan masuk ke lopo tersebut. Tapi setelah mereka berjalan menuju lopo tersebut dan mereka tiba di pintu lopo tersebut, sekejap saja mereka sangat merinding karena teringat sebuah dongeng yang sering mereka dengar, yaitu Nenek Belana, seorang jin yang sangat bengis. Dan Nenek Belana itu biasanya menelan manusia. Sementara mereka berpikir, tiba-tiba muncullah seorang nenek yang sangat ramah dan sangat tersenyum gembira melihat mereka. Dan nenek tersebut menyapa mereka, "Hai cucu-cucuku, kalian mau kemana?" Dengan begitu, Fai dan Neno menjawab dengan serempak, "Kami sedang mencari kambing-kambing milik Usif Banmeni yang hilang." Setelah nenek tersebut mendengar jawaban itu, nenek tersebut mengajak Fai dan Neno untuk masuk ke dalam lopo kecil tersebut. Setelah mereka masuk sampai ke dalam lopo tersebut, mereka mulai bercakap-cakap dan nenek tersebut mulai menanyakan rupa-rupa pertanyaan kepada Fai dan Neno. Dan setelah mereka sekian lama bercakap-cakap, akhirnya Fai dan Neno merasa sangat mengantuk karena kelelahan seharian mencari kambing-kambing milik Usif Banmeni. Akhirnya Fai dan Neno tertidur pulas. Ternyata nenek tersebut adalah Belana yang bengis itu. Dan mulai muncul akal licik di pikiran nenek tersebut. Dan nenek tersebut bangun lalu menutup pintu gua tersebut. Akhirnya pintu gua itu tertutup. Dan selang beberapa saat mereka terbangun dan mereka sangat terkejut karena mereka bermimpi ada sebuah musibah yang menimpa mereka.
Lopo yang mereka masuki itu bukan lopo, tetapi gua yang sangat besar dengan suasana yang sangat mengerikan. Dan sayangnya, tadi nenek yang sangat baik, ramah kepada Fai dan Neno itu sudah tidak ada lagi. Dan pintu gua itu sudah tertutup dengan sangat rapat. Hanya terdapat sebuah lubang kecil saja yang ada di pintu gua tersebut. Karena dengan sangat ketakutan, akhirnya Fai dan Neno berteriak histeris dan meminta tolong, tolong, tolong. Tapi sayangnya pertolongan tersebut tak kunjung tiba. Akhirnya suara mereka semakin melemah karena mereka telah kehabisan tenaga. Sementara di Sonaf atau istana, raja sangat panik karena kedua anak penggembalanya itu tak kunjung pulang. Lalu raja memerintahkan kepada seluruh rakyat untuk mencari Fai dan Neno. Setelah kesana kemari mereka mencari, tak seorang pun yang mengetahui di mana keberadaan Fai dan Neno. Akhirnya rakyat memutuskan untuk menyusuri Sungai Tumut karena kemungkinan besar kedua anak tersebut terbawa arus banjir karena semalam hujan sangat deras. Dan setelah mereka menyusuri sungai tersebut, mereka tiba di sebuah gua batu yang sangat besar. Dan dari dalam gua itu, mereka mendengar suara tangisan yang sayup-sayup. Akhirnya mereka berusaha untuk menolong kedua anak tersebut yang berada di dalam gua itu. Tetapi sia-sia karena gua tersebut sudah sangat tertutup rapat. Dan mereka melaporkan hal tersebut kepada raja, lalu raja memerintahkan seluruh rakyat untuk membawa peralatan tajam agar membelah gua batu tersebut. Tetapi gua batu tersebut sangat keras. Akhirnya mereka tidak berhasil membelah gua batu tersebut untuk menyelamatkan Fai dan Neno. Hanya dari pintu gua batu tersebut mereka melihat sebuah lubang yang sangat kecil. Dan dari lubang yang sangat kecil itu mereka melihat kedua tangan anak tersebut. Setelah bermusyawarah sebentar, akhirnya tangan Neno dan Fai itu dipotong sebagai barang bukti. Kemudian dengan upacara adat, tangan-tangan kedua anak tersebut dikuburkan di samping gua batu tersebut. Dan kubur itu berbentuk bulat besar dan kubur itu masih ada sampai saat ini. Mulai saat itu, gua batu tersebut dalam bahasa Dawan yaitu Fatu ol Atoni yang artinya batu penelan manusia. Dan lama-kelamaan namanya menjadi Fatu Atoni atau batu manusia. Kini Fai dan Neno tinggallah kenangan, tetapi Fatu Atoni atau batu manusia itu menjadi saksi bisu kejadian terjebaknya Fai dan Neno. Dan dari cerita ini ada sebuah pesan moral yang sangat menarik untuk kita. Pesan moral itu adalah kita harus selalu bekerja keras, membanting tulang dan berjerih payah agar apa yang kita impikan dapat terwujudkan melalui usaha kita.